Yo, balik lagi sama gue Richard Muratin. Dan ya, pada kesempatan hari ini ya, saya akan mengupdate untuk kabar berita Bitcoin ya. Jadi kemarin juga sudah saya update di video Bitcoin kemarin itu ada 5 exchange yang harus diperhatikan dan dihati-hati. Nah, jadi kabar terakhirnya ataupun terbarunya itu seperti Huobi, kemudian AAX sama KuCoin itu lagi disuspend ya untuk withdrawnya. Sementara lagi disuspend. AX itu salah satu pertukaran atau exchange juga yang ada di Hong Kong yang berdiri semenjak tahun 2019 teman-teman. Jadi itu informasi terbarunya. Jadi di antara beberapa exchange yang kemarin juga sudah saya sampaikan, malah nggak lama berselang itu cepet banget ya di suspend WD-nya kayak Huobi dan KuCoin. Nah, tinggal ada 3 lagi nih kayak Crypto.com dan 2 lagi kemarin apa lagi ya, bisa kalian pantau atau tonton lagi lah video kemarin yang sudah saya sharingkan itu untuk hati-hati tahun sekali lagi ya. Jadi itu sekedar sharing aja buat teman-teman yang nanyain, oke, exchange mana nih yang perlu diwaspadai dan lain sebagainya. Saya sharing aja gitu ya, apa yang saya punya atau apa yang saya dapatkan untuk ke teman-teman sekalian. Kalian bisa cerna lagi, bisa research lagi, baru nanti sebelum make decision apakah kalian akan pindahkan ya ke wallet atau ke exchanger lain atau bagaimana gitu ya. Kita pantau dulu dari segi Twitter ya. Di sini kan tweet dari Jason juga, ini salah satu pengguna Twitter yang sudah verify juga, dia nge-tweet ke Elon ya. Jadi di sini Bitcoin itu sekarang kisaran $16.000. Yaitu turun dari 69.000 di mana itu adalah ATH sekitar 1 tahun yang lalu ya. Jadi kedepannya bagaimana? Bitcoin di mana nih nanti kedepannya gitu ya. Jadi intinya si Elon ini menanggapi Bitcoin ya, BTC will make it but might be a long winter ya. Jadi Bitcoin ya akan perlahan itu recovery bisa ya. Cuman memakan waktu, claimernya ya. It might will be a long winter. Ya, ini bakalan menjadi winter yang cukup panjang. Ya, jadi memang Elon sendiri tuh meyakini kedepannya itu Bitcoin ya mungkin akan kembali. Cuman kita perlu sabar menghadapi winter yang cukup panjang ini. Gitu ya, di fase masa bearish yang cukup panjang ini mungkin sampai pertengahan tahun depan atau mungkin sampai akhir tahun depan gitu ya. Jadi yang perlu kita butuhkan atau yang kita pegang itu adalah kesabaran gitu ya. Kemudian juga tweet dari CZ juga ya di sini. Intinya untuk memperkecil lah efek dari si FTX ini ya, efek-efek negatifnya ya. Kemudian si CZ ingin membantu industri kripto ini untuk recovery juga gitu ya. Si CZ ini intinya itu mau ngebantu. Ya di sini kita bisa lihat ya, untuk ngebantu project-project intinya. Bukan malah ngebantu dalam bentuk dana nih teman-teman yang rugi nih, gue mau bantu dana lo segini, bukan. Intinya ini dananya itu akan dialirkan untuk perkembangan project-project industri kripto yang kena dampak negatif dari FTX. Jadi nanti juga akan ada pasti term conditionnya juga. Kemudian juga intinya kripto itu nggak bakalan kemana-mana. Kripto itu akan berkembang cepat atau lambat ya. Kemudian let's rebuild. We are still here. Let's rebuild. Ya, jadi intinya ngebangun kembali nih. Ya sebenarnya intinya itu bagus juga sih ya. Kalau misalkan kita punya, bisa dibilang apa ya, sesuatu yang buruk atau benalu atau virus lah ya di dalam sebuah komunitas, itu memang harus disingkirkan. Walaupun sekarang itu terasa sakit gitu, sakit, menyedihkan, gak enak rasanya gitu kan. Harga udah pada turun, FAT di mana-mana ya. Kemudian suspend WD di beberapa exchange dan lain sebagainya. Memang itu sangat-sangat mengerikan, menyakitkan. Cuman itu yang kita perlu ya untuk nanti ke depannya market kripto bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Kemudian juga ada nge-tweet juga kalau misalkan di sini Binance itu nggak ngejual atau nge-short FTT lagi, mereka tetap punya nih ya. Istilahnya FTT-nya itu mereka tetap punya dan mereka itu stop jualan FTT setelah SBF telepon si CZ. Ya, itu menjadi telepon yang istilahnya penting banget lah. Ya, jadi ini juga si CZ udah klarifikasi juga ya di Twitternya langsung. Kemudian ada berita juga AXS ya sempat ngepump itu sampai 16 atau $19. Di sini ada salah satu pengguna Binance juga yang bilang kalau misalkan akunnya dia dipakai untuk beli si AXS dalam jumlah besar, padahal dia ini nggak pernah nge-share passwordnya. Kemudian dia juga menggunakan multiple security level dan ya ini kenapa bisa terjadi gitu ya. Jadi CZ Binance itu langsung ya ngebales juga tweetnya itu karena rame sekali gitu kan. Kemudian dia juga menanyakan apakah API key-nya itu pernah di-share ke third party atau lain sebagainya. Mungkin teman-teman kalau dulu itu ada robot trading crypto yang namanya apa ya di Binance itu yang viral waktu itu,
lupa ya namanya, robot trading apa kripto yang sempat viral gitu ya, di mana-mana orang influence. Nah, itu kan share API. Nah, sebenarnya memang wallet kita itu sebenarnya memang uang kita itu ada di wallet kita, di exchange kita. Cuman kalau misalkan kita share API kita ya, jadi orang yang ataupun pihak ketiga yang pegang API kita itu bisa melakukan transaksi, mungkin jual beli di exchange atas wallet kita, walaupun memang dia nggak bisa withdraw uang kita gitu ya. Itu cukup bahaya juga, bisa aja nanti kejadian kayak gini ya, dipakai buat ngepam teman-teman. Akses ya, jadi mungkin teman-teman yang semalam ngeliat dia ngepam dan nge-short, wah ini udah cuan luber lah. Jadi ini sedikit intermezzo aja. Dia ada speak juga ya di Indonesia, si CZ. Kemudian ini masih ngebahas seputar API juga dan apalagi ya, itulah ya. Jadi intinya semua hal ini butuh effort. Kita semua harus berjuang bersama-sama untuk rebuild kembali komunitas kripto yang sekarang memang dalam masa pembersihan nih ya, dari benalu-benalu, dari virus-virus yang nggak perlu, yang sebenarnya benar-benar nggak perlu gitu ya. Ya jadi itulah teman-teman intinya, agar kedepannya market kripto itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya walaupun sekarang itu kena dampak yang negatif. Yang perlu kita perhatikan ini setelah tweet yang cukup positif ya dari CZ, untuk istilahnya mau ngebantu lah ya. Kemudian juga dari Elon Musk nih ya, ada tweet juga balasan dari Elon Musk. Ini kan kurang lebih hampir mirip ya, sekitar satu jaman yang lalu. Kemudian direspon positif sama si Bitcoin. Akhirnya dia mantul setelah ngevisit kembali ya kandangnya di box biru ini, di sekitar range 15.600 sampai 16.000 dolar. Sekitar area itu dia tes lagi, bikin tail candle, kemudian dia pump nih. Sekarang ini sedang tes lagi di close candle sebelumnya secara daily di kisaran 16.770-an dolar gitu lah ya. Oke, jadi untuk Bitcoin nanti akan saya bahas lebih lanjut. Jadi ini ada pembahasan dulu untuk si DXY. Jadi sebenarnya kondisi DXY ini udah bagus banget untuk market. Kenapa? Karena memang dia sudah terbreakdown dari trendline support dan di garis warna merah ini udah terbreakdown. Nah, ekspektasinya dia terbreakdown, at least ngetes sampai box warna ungu, kemudian ya dia mantul dulu, lanjut turun gitu kan ekspektasinya. Cuman malah di sini dia langsung breakdown. Ya sebelumnya area box ungu itu menjadi area support yang cukup penting, dan adanya reaksi lah untuk si DXY bisa mantul lumayan kembali gitu ya dari area situ. Cuman yang kita lihat sekarang ini malah nggak ada reaksi, cuma sedikit aja pantulan kemudian lanjut turun lagi. Nah sekarang yang perlu diperhatikan untuk DXY ya, ini masih adanya kemungkinan antara dua teman. Dari area sini dia lanjut turun lagi, ngetes ke box orange, di mana itu menjadi area support and resistance yang cukup penting pada pergerakan DXY sebelumnya. Ini pada area 104,6 sampai 105,48 ya untuk DXY. Atau dari area sini let's say dia mantul dulu aja nih ya, nyamperin EMA 34 dan 55 di sekitaran box ungu ini, di sekitar level 108 ya, baru dia nanti turun lagi. Ya jadi sekedar naik untuk retest sebelum lanjut turun lagi, sekitaran area 108 sampai 108,5 lah kisaran area situ ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau saja di XY memang benar dia naik dulu ya, mantul dulu ya, ini korelasinya cukup negatif untuk market. Bisa aja market kembali tertekan lagi. Ya dimana sekarang ini kita bisa lihat di XY-nya sudah turun, tapi market kripto juga ikut turun. Kan harusnya berbalik gitu kan. Di XY-nya turun, market bisa naik. Nah, di XY-nya naik, market bisa turun. Nah, ini yang bisa kita perhatikan dan waspadai. Kalau misalkan worst case scenario ini bisa terjadi, dia mantul dulu untuk retest gitu ya, si market kripto bisa kembali tertekan gitu ya. Jadi bisa aja pantulan yang ada di sini cuman karena sesaat aja tweet dari Elon dan CZ ya, di sini sekaligus ngebersihin mungkin banyak-banyak yang nge-short dan lain sebagainya gitu ya, ngenain stop loss, kenain liquid dan lain sebagainya, baru nanti dia lanjut turun lagi. Itu yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Dan juga secara volume kita bisa lihat di sini ya, volumenya ini cuman rata-rata aja guys. Nih volume yang sekarang kita lihat nih ya, ini memang warna hijau, cuman kita bisa lihat nih average rata-rata volume memang cuman ada di situ. Kecuali volume ini nge-spike nih sampai di atas rata-rata, at least seperti waktu dia muncul bullish candle setelah rilis data CPI itu teman-teman ya. Nah, volumenya ini pekat biru, hijau pekat, kecuali munculnya seperti itu. Tapi kalau misalkan average yang kita lihat pada volume ini cuman rata-rata aja, bisa aja ini efek sementara aja sebelum dia melanjutkan penurunannya.
ya. Walaupun memang ekspektasi saya waktu itu ataupun beberapa saat yang lalu ya, dia memang dari area sini nggak mampu gitu ya, dia turun dulu bertahap kemudian lanjut mantul, at least ngetes lagi kisaran 17.500 sampai 18.000 dolar. Tapi untuk worst case skenario nya, kalau misalkan kita berbicara yang tadi ya, di XY dikasih mantul dulu, kemudian efek domino dari si FTX itu masih berlanjut, ya bisa aja dari area sini dia nggak mantul sampai 17.500-an, malah dia untuk lanjut turun lagi nih teman, bisa aja dia lanjut turun lagi ngejar kisaran 13.000 dolar ya, di sekitar 13 ribuan dolar. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Ini untuk worst case skenario nya. Jadi benar di area sini dia turun ya, walaupun mantulnya bisa aja antara dua nih teman-teman, mantul cuman sesaat aja kemudian dia lanjut turun lagi, atau memang mantul untuk ngetes ke strong resistance ya, dimana itu menjadi area penting key sekaligus support pada 18 dan 19 Juni 2022 yang lalu. Jadi itu secara daily yang pengen saya bahas dan sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi bisa diperhatikan untuk resisten pentingnya di kisaran 17.600 sampai 18.000 dolar. Kalau misalkan dia nggak nyampe situ pun ya bisa aja di area sini cuman sifatnya sementara karena tweet yang ditweet sama CZ dan Elon Musk ya, sebelum dia lanjut turun lagi. Untuk worst case scenario bisa aja dia ngetes bahkan sampai kisaran 13.000 dolar secara daily ya. Kemudian kalau misalkan ngebahas beberapa koin yang naik ya, karena sekarang kan excess itu lagi diserang gitu ya. Kita bisa lihat kayak TWT ya, ini Trust Wallet, kemudian SafeWall atau SFP ini juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dan juga diiringi dengan volume yang lumayan juga nih teman-teman. Volumenya ya. Jadi itu berdampak juga, kemarin juga sudah saya sampaikan juga, si CZ kan nyinggung-nyinggung untuk wallet ya, ini bisa berpengaruh juga ke SFP dan TWT juga ya. Jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin. Maybe ini secara daily time frame aja, acuannya kisaran berapa, supportnya masih saya bisa infokan. Yang penting support itu kisaran 15.600 sampai 16.100 dolar. Resisten kuatnya itu di kisaran 17.500 sampai 18.000 dolar. Kalau misalkan pun dia kena reject dan area 15.600 15.500 area ini jebol, ya dia bisa visit seperti kisaran 14.800 dolar atau bahkan di kisaran 13.000-an dolar. Yaitu untuk worst case skenario-nya yang bisa teman-teman siapkan. Prepare for the worst, walaupun memang kita selalu berharap yang terbaik ya, cuman kalau misalkan kita selalu punya plan B, yaitu kalau misalkan terjadi skenario terburuk, apakah kita siap untuk cicil beli lagi atau bagaimana. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, selalu analisa kembali ya, prepare for the worst untuk transaksi kalian masing-masing. Tetap semangat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.